Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang tentunya bisa menghibur kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghadirkan parodi-parodi yang dibuat oleh netizen terkait dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang adalah cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana keseruannya? Saat ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita cek bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya Allah Lele, kamu ini kerjanya cuma HP-HP-an aja, makan tidur HP-HP-an, mau jadi apa kamu ini? Bu ya bantu-bantu ibu gitu loh. Itu ibu jualan makanan itu, bantu-bantu packing, bantu-bantu apalah. Ibu tuh dapatnya uang dari situ. Kalau kamu nggak belajar terus gimana nanti yang nerusin usaha ibu? Mau sukses gimana nanti kamu kalau gede? Aduh, tenang aja loh Bu. Aku itu udah mencontoh yang bernama Mas Gibi dengan cara sukses yang sangat instan. Mas Gibi sopo? Mas Gibi sing itu loh Bu, yang awalnya tuh jualan martabak, terus jadi wali kota, sekarang jadi apa coba? Pemulung? Bukan, jadi cawapres instan kan? Aku akan mencontohnya itu Bu. Oh, Mas GB yang di Konoha itu. Kamu tahu nggak sih Mas GB itu siapa? Emang Ibu tahu? Emang siapa Mas Gibi di Konoha itu? Kamu jangan ngimpi le, Cang Ganteng. Mas GB yang di Konoha itu tahu nggak sih? Dia itu anaknya Pak Presiden. Kemudian dia sekarang masih menjabat wali kota di kota salah satu di negara Konoha sana. Terus dia itu punya paman di MK. Lah kamu siapa? Terus siapa juga nanti yang ngajakin kamu cawapres kalau kamu nggak punya Bapak Presiden? Lah, pakai nanya aku anak siapa? Ya jelas anak ibu lah, bagaimana sih? Ya guys, itu adalah cuplikan video pertama ketika anak muda meniru gaya dari Mas Gibran ya. Tetapi poin penting di sini yang ditiru oleh anak muda ini ketika dia melihat cara-cara instan yang ditempuh oleh seorang Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi wali kota Solo, tiba-tiba sudah menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa kreativitasnya. Mari kita lanjutkan lagi. Beberapa program unggulan dana abadi pesantren. Dari mana duitnya? Kredit startup milenial. Dari mana duitnya? Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Dari mana duitnya? Kita tidak punya uang. KIS lansia. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jangan ngaco omongan itu. Mau Anda patungan? Mau? Tolong pinjemin Pak. Tolong pinjemin Pak. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Dalam cuplikan video yang kedua, ini menarik ketika ada program unggulan dari Mas Gibran Rakabuming Raka, tetapi yang dipertanyakan adalah dari mana duitnya. Ya, kita ketahui bahwa program-program yang disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka bersama Bapak Prabowo Subianto ini terkadang ketika kita pikir dari mana kira-kira sumber uangnya
untuk memenuhi program-program yang selalu disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka ini, seperti dana abadi pesantren, lalu contoh yang sekarang yang lagi ramai dibicarakan di media sosial, misalnya tentang makan siang gratis, minum susu gratis, program untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Bukan saja kita rakyat jelata yang bertanya kira-kira itu uangnya dari mana, tetapi dengan anggaran yang begitu besar, yang mencapai 400 triliun rupiah lebih itu, terkadang saya secara pribadi berpikir bahwa lebih baik uang sebanyak itu dibuat program yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk para pengangguran, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, ataupun sampai di tingkat provinsi. Itu jauh lebih berguna daripada hanya membuat program makan siang gratis seperti yang diprogramkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Prabowo Subianto ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih sebaiknya banyak berkonsultasi dengan mandor bangunan, yang mana tugasnya adalah nyetrum aki yang juga disebut elektrobasah, termasuk arus lemah dalam teknik listrik. Sedangkan arus kuat dari aliran-aliran PLN dapat digunakan untuk menyetrum ibu-ibu yang sedang hamil. Agar tetap sehat setelah melahirkan, harus banyak makan. Ya saya nggak mau bias ya, tapi kita objektif aja ya. Waktu saya pertama kali menjabat itu pertumbuhan ekonominya minus 174. Sekarang kita di Jawa termasuk paling tinggi karena pertumbuhan ekonominya 6,25%. Rata-rata nasional hanya 5,3%. Jadi kalau tadi di roasting seperti itu ya saya sebenarnya nggak terima. Karena siapa tadi orangnya? Yang mana orangnya? Yang orangnya yang mana, Pak? Tapi nggak apa-apa. Besok kan saya pulang Solo. Iya. Itu tadi yang berdua tadi saya beliin tiket aja. Biar bisa melihat perkembangan yang ada di Solo. Bisa ditampilin nggak? Oh, lihat dulu. Nggak, kita nggak main-main. Kalau misalnya dikasih amanah kita nggak main-main. Dan kalau dibilang Oke guys, itu adalah kreativitas dari netizen ya, ketika mereka mengikuti cara bicara dari Mas Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa. Artinya bahwa rakyat Indonesia, netizen di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ketika kita berbicara soal kreativitasnya mereka itu memang sudah sangat tinggi. Faktor yang mendukung hal-hal ini bisa terjadi karena mungkin saat ini kita hidup di era digitalisasi seperti ini, sehingga segala sesuatu itu bisa dipermudah. Sehingga dalam cuplikan-cuplikan video dari awal hingga sekarang, kita lebih banyak menyaksikan bahwa rata-rata anak-anak Indonesia itu mereka sudah mampu untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan cara untuk membuat parodi-parodi seperti ini. Mari kita lanjutkan lagi. Itu mic-nya Mas Gibran. Ini kaos kalimatnya hampir sama. Kuatkan iman, imun, dan imin, karena hidup tak semudah yang kamu kira. Kamu dengar ya, masnya yang ganteng, tinggi besar itu, yang baru saja ditinggal pasangannya itu, itu akhirnya merapat ke Pak Wowo. Apa iya? Iya, lalu dia itu datang ke tempatnya Pak Wowo itu toh, diantar banyak orang kok. Apa iya? Iya, dan yang nganter itu, bapaknya juga ikut nganter. Apa iya? Ya kamu itu diceritani dari tadi kok apa iya, apa nggak ada kalimat yang lain apa? Ya udah, sekarang tak ganti be. Apa benar itu?
Nah ya itu sama saja dengan tadi cuma diganti apa benar gitu toh. Ya wis terus gini aja toh. Bu, jenengan itu kalau cerita sampai selesai toh. Nanti baru aku komen. Gitu. Tapi beneran loh ya. Benar. Jangan apa iya apa bener. Ya, iya lah. Nanti itu jawabannya gitu loh. Jawabannya iya. Masnya itu ya diantar sama banyak rombongan, terus diantar bapaknya juga yang mantan itu. Ya. Itu sampai bapaknya itu punya statement kalau sekarang turun gunung. Oh, berarti itu sudah ketemu pasangannya ya dok. Itu berarti kan sudah ketemu jodohnya. Karena apa? Kan sudah rembukan antara orang tua itu. Nah, jodoh apa enggak ya enggak tahu. Yang pasti sudah diantar berbondong-bondong sama orang tuanya. Orang tuanya ngomong lagi, saya turun gunung. Lah turun gunung tadi loh. Lah masa turun gunung terus. Gimana tuh kok turun gunung terus? Apa iya? Iya sama saja apa iya? Yang lain komennya Mas Wali. Oh lah apa? Oh itu masalah turun gunung. Iya. Iya itu. Yang jadi masalah itu istilahnya itu kan mereka itu selalu mengistilahkan Pak mantan itu turun gunung. Ada masalah apa? Turun gunung. Oh iya. Ya kan? Turun gunung. Yang jadi masalah, jadi pertanyaan. Lah, naik gunungnya itu kapan? Oh iya. Ya kan? Mungkin gunung kembar. Ming, jam 4 nanti ada rapat dadakan nih. Lo bisa hadir kan? Tenang saja, saya sudah ada di sini. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Dukung bahagian paman yang dipecat, putusan tidak cacat. Dungu tralala, dungu tralala, dungu tralala, dukung Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ada beberapa cuplikan video yang barusan kita simak bersama-sama. Di dalam cuplikan video tadi, kita mendengar ada sebuah parodi yang mengingatkan kita akan perkataan dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono, yakni saya mau turun gunung. Selama ini kita ketahui bersama bahwa Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah salah satu mantan presiden yang begitu aktif mendukung anaknya Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi cawapres dari Bapak Anies Rashid Baswedan saat itu ya. Tetapi ketika Anies tidak memilih AHY sebagai cawapres, akhirnya Partai Demokrat ini pun keluar dari koalisi perubahan dan bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Ketika sudah sampai di Koalisi Indonesia Maju, tahu-taunya juga AHY tidak dipilih sebagai cawapres oleh Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto malah lebih memilih Mas Gibran Rakabuming Raka, anak dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, sampai kapan kira-kira mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini turun gunung terus? Ya, kita menunggu saja ya, semoga besok lusa atau di tahun 2009
Maksud saya di tahun 2029 sampai tahun 2034 Agus Harimurti Yudhoyono ini bisa masuk sebagai cawapres ataupun kalau bisa sebagai capres di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kita sebagai rakyat jelata hanya bisa menunggu dan menunggu kapan kira-kira seorang mantan presiden yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa naik kembali ke puncak gunung. Mari kita lanjutkan lagi. Kenapa bengong? Heran? Ah kagak Kas. Yang lain rasanya sih gua hafal. Itu Pangeran Diponegoro, ini Imam Bonjol, ini Mahatma Gandhi, ini Jenderal Sudirman, yang itu Tengku Umar, itu Abraham Lincoln. Yang ini nih, sumpah mati gue dari SD belajar sejarah, belum pernah ada muka yang kayak gini. Mikir. Mana presiden 2024 siapa? 2024 presidennya bukannya masih Pak Jokowi ya? Ya setelah itu. Setelah itu. Pak Jokowi lagi nggak? 3 periode. Wait. Podcast ini buat kampanye 3 periode ya? Itu betul. Maaf ya sponsor. Lanjut lagi ya. Maaf. Ya, saya udah kontrak 3 ini. Minta tipsnya dong, gimana cara berkomedi tapi menyinggung orang. Cara menyinggung orang? Keluarkan saja fakta. Nah, contoh. Bapak saya aja, bapak saya. Tahan mat. Jangan kegoda. Lanjut, Mas. Lanjut. Kan kalau presiden nggak ini, kalau misalnya presiden nggak enak, anaknya aja, anaknya. Anak presiden? Yang wali kota. Oh, yang wali kota? Yang wali kota. Tahan. Tapi anaknya doang ini. Oke, nyinggung wali kota Solo. Wali kota Solo kalau tanpa bapaknya menjadi seorang presiden, apakah bisa dapat 90% suara di Solo? Susah sih. Susah. Iya, makanya kalau ada orang yang bilang ini dinasti politik, udah maklumin aja. Cuma wartawan Solo yang berani ngetawain wali kotanya. Bombastic side eye. Gak kuat sendiri sampai ketawa hahaha. Pak Wali, hadap sini Pak. Pak. Lagi Pak. Kita ini bukan anak kecil Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Yang ini menarik ya. Ketika Bapak Prabowo Subianto saat itu debat capres berbicara dengan Bapak Anies Rashid Baswedan, dan pembicaraannya ini pun ramai dijadikan sebagai parodi oleh netizen di media sosial. Saya secara pribadi melihat bahwa apa yang disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto ini mungkin ada benarnya, bahwa untuk memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini tergantung dari kita rakyat Indonesia. Kita yang mengambil keputusan, kita yang menentukan pilihan. Apakah kita setuju bahwa di periode 2024 sampai 2029
bangsa dan negara ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika setuju ya silakan pilih. Tetapi kalau jika tidak setuju, silakan tidak usah dipilih. Tetapi poin penting yang mau saya garis bawahi di sini bahwa saya berharap kita rakyat Indonesia, para pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk mempelajari tentang track record atau rekam jejak dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Selain itu juga kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus bisa menggunakan logika akal sehat kita dan berpikir secara rasional untuk memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang memang benar-benar dia punya niat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Karena untuk mencari pemimpin yang merakyat itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Saat ini kita bersama-sama, kita memperjuangkan untuk mencari pemimpin, untuk mengayomi bangsa ini selama 5 tahun yang akan datang. Jadi dalam waktu kurang lebih lagi 5 minggu lebih ini, saya secara pribadi berharap agar kita rakyat Indonesia, para pemirsa sekalian, bisa memilih, bisa menjatuhkan pilihan kepada orang-orang yang memang benar-benar kita anggap mampu, yang memang benar-benar kita anggap berkualitas, dan yang memang benar-benar kita melihat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang kompeten, pribadi-pribadi yang berintegritas. Jujur, saya secara pribadi sampai saat ini pun masih bingung untuk menentukan pilihan dari ketiga paslon saat ini. Ada Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Ada Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan ada Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tentu mereka semua adalah putra-putra terbaik bangsa. Tetapi yang paling terbaik itu siapa? Itu yang sampai sekarang saya belum bisa tentukan. Jika ada pemirsa sekalian yang sudah menentukan pilihan, silakan tinggalkan pesan-pesannya di kolom komentar untuk kita ketahui bersama-sama. Siapa tahu saya secara pribadi juga bisa menjatuhkan pilihan untuk melihat dari pilihan pemirsa sekalian. Mari kita lanjutkan lagi. Iki pasti mobil ini orangnya yang Innova ini nanti kau teriak Mas Gibran natutup kacanya, natutup hujan, nggak bisa kimadada ini pasti ya ini, yang ini atau ini dua ini hujan tidak buka kaca kayak Ganjar kemarin guys, mobil sombong ini yang lewat, nggak dilihat orangnya yang mana. Nggak kelihatan, nggak bisa di dada. Oh, ada yang mobil Kapolres menjemput. Belum masa kampanye, udah kampanye duluan nih. Siapa bro? Pangeran Muda? Itu mah bukan kampanye bro, dia kan nggak pakai atribut. Lu jangan suka nyalain orang bro. Beliau ini nggak pernah salah. Dia ini pernah ya salah jalannya yang puter balik. Bro. Ini orang-orang juga suka nyalain beliau ini cuma gara-gara dia salah sebut asam folat jadi asam sulfat. Gunanya asam sulfat buat apa? Bahan pembuatan baterai. Biar apa? Biar bayi di kandungan ini nggak lobet. Bro. Gua ini pengen banget nih debat cawapres jadi. Kapan lagi kan nonton cawapres open mic? Bro. Yang 186. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Terus terang saya kurang paham dan tidak tahu apa SGIE. SGIE. Tapi kalau ditanya es cendol, es dawet, es campur, es tebu, itu saya pahamnya. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menghibur pemirsa sekalian di mana saja kita berada. Dan cuplikan-cuplikan video yang merupakan parodi-parodi dari netizen ini, saya berharap bahwa ada pesan-pesan positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran dalam memilih pemimpin di tahun 2024 ini. Terus terang, saat ini
kita menyaksikan ada berbagai macam fenomena politik yang terjadi di bangsa kita, tetapi saya berharap bahwa para pemirsa sekalian, dengan kejadian-kejadian, dengan fenomena-fenomena politik yang lagi memanas saat ini, kita sebagai rakyat tetap konsisten untuk mengikuti suara hati kita. Pilihlah pemimpin yang berkualitas, pilihlah pemimpin yang berintegritas, pilihlah pemimpin yang track recordnya itu jelas, agar besok lusa kita tidak menyesal. Karena saat ini terus terang kita sedang memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini selama 5 tahun yang akan datang. Waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Semoga semuanya bisa terhibur. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.